Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas tentang berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan tentunya pasti banyak manfaatnya loh dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intania Sisilia Dewi dengan NIM 21080086073. Pastinya kelas PB1C, yaitu Prodi Pendidikan Biologi. Dengan dosen pengampu Bu Rina Susi Cahyawati, MPD. Selanjutnya saya akan membahas mengapa sih harus berbahasa Indonesia yang baik dan mengapa sih harus berbahasa Indonesia yang benar. Pastinya saya akan menjelaskan mengenai hal tersebut di video kali ini. Dan jangan lupa tonton terus ya. Judul dari materi ini yaitu apa pentingnya berbahasa yang baik dan benar. Sebelum itu, izinkan saya memberitahu kepada kalian apa sih yang dibahas dalam video ini. Dari pembahasan video ini yaitu yang pertama adalah pengertian bahasa yang baik dan benar, 2. Kesalahan penggunaan bahasa, ketiga faktor penyebab kesalahan penggunaan bahasa, keempat dampak kesalahan penggunaan bahasa yang belum baik dan belum benar. Yang kelima yaitu cara penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yang keenam yaitu manfaat penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yang terakhir yaitu nomor 7, contoh penggunaan bahasa. Di pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian kalimat yang benar dan kalimat yang baik. Kalimat yang benar adalah kalimat yang sesuai dengan aturan atau kaidah yang berlaku, baik yang berkaitan dengan kaidah kata bunyi atau biasa disebut dengan fonologi, tata bahasa, kosakata maupun ejaan. Berbahasa yang benar mengacu pada penggunaan bahasa pada situasi formal yang menurut penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Pengertian yang kedua yaitu kalimat yang baik adalah kalimat yang efektif, yaitu kalimat yang dapat menyampaikan pesan atau informasi secara tepat. Berbahasa yang baik tidak selamanya sesuai dengan kaidah bahasa atau kebakuan bahasa. Kesalahan penggunaan bahasa. Dengan kesalahan penggunaan bahasa ini meliputi kesalahan ejaan, kesalahan diksi, kesalahan struktur, dan yang terakhir yaitu kesalahan dalam kalimat. Saya akan menjelaskan mengenai kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan meliputi kesalahan penggunaan huruf kapital. Yang kedua yaitu meliputi kesalahan penggalan kata. Yang ketiga yaitu meliputi penulisan serapan. Dan yang terakhir yaitu penggunaan tanda baja. Kesalahan yang kedua yaitu kesalahan diksi. Dari kesalahan diksi ini meliputi 2 kesalahan, yaitu yang pertama adalah kesalahan penggunaan 2 kata bersinonim dalam satu frasa. Yang kedua yaitu meliputi kesalahan penggunaan kata tanya tetapi tidak bertanya. Kesalahan yang ketiga yaitu kesalahan struktur. Kesalahan struktur ini meliputi yang pertama yaitu kesalahan penggunaan kalimat aktif tanpa subjek. Yang kedua yaitu kesalahan menempatkan kata kerja di depan kata benda. Yang ketiga yaitu kesalahan kalimat tanpa unsur predikat. Yang terakhir yaitu kesalahan penempatan kata dengan kata depan di depan objek. Dan yang terakhir yaitu kesalahan dalam kalimat. Kesalahan dalam kalimat ini meliputi kesalahan salah yang disebabkan oleh kesalahan bentuk kata. Yang kedua meliputi kesalahan kalimat salah yang disebabkan oleh kesalahan arti kata. Yang ketiga yaitu kalimat salah yang disebabkan oleh kesalahan fungsi. Yang keempat yaitu kalimat salah yang disebabkan oleh kata yang salah sesusunnya. Yang terakhir yaitu kesalahan salah akibat kesalahan kalimat tidak logis. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor penyebab kesalahan penggunaan bahasa. Dari faktor kesalahan penggunaan bahasa ini meliputi
pengaruh teman sebaya atau lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu karena faktor emosi dan cara didikan keluarga. Yang ketiga yaitu karena pengetahuan bahasa yang lemah. Yang terakhir yaitu karena pengaruh media di televisi dan film. Saya akan menjelaskan mengenai pengaruh teman sebaya atau lingkungan sekitar. Teman sebaya dan lingkungan sekitar banyak mempengaruhi cara berbicara, terutama golongan anak-anak dan remaja. Anak-anak dan remaja biasanya bergaul di luar rumah, terutama di sekolah atau di tempat-tempat ramai. Contohnya, di pasar raya atau restoran cepat saji. Golongan ini lebih cenderung menggunakan bahasa yang kasar dalam penggunaan sehari-harinya. Yang kedua yaitu faktor emosi dan cara didikan keluarga. Faktor emosi dan cara didikan keluarga juga boleh menimbulkan permulaan tingkah laku anak-anak menggunakan bahasa kasar dalam pergaulan mereka. Seseorang yang sering mengungkapkan perkataan yang tidak baik dan kasar merupakan gambaran situasi emosi yang kusut, resah, dan memberontak. Contohnya, semasa pembesaran anak-anak, didikan keluarga yang tidak mementingkan penggunaan berbahasa yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu karena pengetahuan bahasa yang lemah. Dari bahasa Indonesia yang digunakan oleh penutur yang berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Kebanyakan mereka yang menggunakan bahasa kasar ialah mereka yang mempunyai pengetahuan rendah dan kurang teliti dan peka dengan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi dan penggunaan percakapan mereka sehari-hari. Dan yang terakhir karena pengaruh media televisi dan film. Ada satu faktor yang tidak pernah dialami generasi muda sebelumnya. Banyak pengaruh media yang secara langsung menekan berkembangnya rasa hormat. Data menunjukkan pemakaian bahasa kasar atau bahasa yang baik dan tidak benar di media semakin meroket dalam satu dekade ini. Salah satu media tersebut adalah stasiun televisi. Stasiun televisi di Indonesia sudah menganggap bahwa bahasa yang baik dan tidak benar merupakan hal yang biasa. Di luar negeri, misalnya Australia, Inggris, dan Jepang, stasiun televisi hanya boleh menyiarkan acaranya, misalnya film, acara komedi, dan forum-forum. Pembahasan yang selanjutnya yaitu dampak kesalahan penggunaan bahasa. Dengan dampak kesalahan penggunaan bahasa ini, pastinya bahasa menjadi rusak, gejala sosial semakin menyebar luas, dan kekeliruan bahasa dan kualitas bahasa menurun. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bahasa menjadi rusak. Sesuatu bahasa menjadi rusak apabila bahasa tersebut diungkapkan dengan tidak baik dan tidak benar. Yang kedua yaitu gejala sosial semakin menyebar luas. Dengan meningkatnya penggunaan bahasa yang tidak sopan, masyarakat terutama anak-anak dan remaja akan terpengaruh dengan perkataan-perkataan yang sering digunakan. Mereka akan cenderung untuk menggunakan bahasa yang tidak baik dan bahasa yang tidak benar bersama-sama teman-teman yang lain dalam perbincangan sehari-hari. Malah suatu perkataan tersebut menjadi kebiasaan dalam perbuatan sehari-hari. Contohnya, ungkapan besar gile, cinta gile yang menggambarkan perasaan yang amat suka. Dampak yang terakhir yaitu kekeliruan bahasa dan kualitas bahasa yang menurun. Kekeliruan bahasa terutamanya kepada generasi milenial atau generasi yang akan datang turut terjadi jika penggunaan bahasa yang tidak baik dan tidak benar berleluasa karena menimbulkan kekeliruan untuk mempelajari sesuatu bahasa tertentu. Pengucapan bahasa yang tidak baik dan tidak benar bakal diwarisi akan menjadi kebiasaan dalam perbuatan sehari-hari mereka karena beranggapan bahwa penggunaan bahasa tersebut tidak salah dan lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan kepada seseorang individu tersebut. Pastinya, generasi milenial sering disogok oleh perkataan yang tidak baik dan tidak benar atau tidak sopan. Setiap hari akan keliru dengan penggunaan bahasa yang betul.
Nah, teman-teman kan sudah mengetahui gambaran tentang kesalahan penggunaan bahasa dan dampak dari kesalahan penggunaan bahasa. Maka dari itu, saya akan menjelaskan cara penggunaan bahasa yang baik dan benar, meliputi isi atau makna, yang kedua yaitu keadaan pemakaian bahasa, yang ketiga yaitu khalayak atau sasaran, yang keempat yaitu sarana atau saluran yang digunakan, yang kelima yaitu cara berhubungan langsung atau tidak langsung. Isi atau makna yaitu berhubungan dengan pikiran, gagasan, atau perasaan yang disampaikan. Yang kedua yaitu keadaan pemakaian bahasa. Keadaan pemakaian bahasa ini adalah yang berhubungan dengan suasana tempat atau waktu bahasa. Yang ketiga yaitu khalayak atau sasaran, yaitu yang digunakan dalam berkenaan dengan usia, kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan kedudukan. Yang keempat yaitu sarana saluran yang digunakan, umpamanya melalui telepon, radio, televisi, atau SMS, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu cara berhubungan langsung atau tidak langsung, misalnya melalui forum rapat, televisi, radio, dan surat. Manfaat penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia akan tetap lestari. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar setiap hari akan menjadi kebiasaan yang baik. Dengan begitu, bahasa akan terus lestari dan tidak akan tergerus oleh perkembangan budaya. Selain itu, bangsa Indonesia tidak akan kehilangan jati dirinya, karena bahasa yang digunakan adalah bahasa nenek moyangnya. Yang kedua yaitu meningkatnya rasa nasionalisme. Semakin kita banyak mempelajari bahasa Indonesia, semakin banyak pula kita mengenal asal-usul bahasa Indonesia tersebut. Dengan begitu, kita bisa lebih mencintai bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu mempermudah komunikasi antar suku. Sesuai dengan isi Sumpah Pemuda butir ketiga, yaitu menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dari bahasa banyak daerah. Tanpa adanya bahasa Indonesia, jalinan komunikasi antar suku tidak akan terjadi. Manfaat keempat yaitu mencerminkan pribadi yang baik. Bahasa Indonesia memiliki tutur kata yang halus. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka akan tercermin kepribadian yang baik, sopan, dan santun. Yang kelima yaitu mempermudah dalam komunikasi. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna bila ekspresi diri kita tidak diterima atau dipahami oleh orang lain. Dengan komunikasi pula, kita mempelajari dan mewarisi semua yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita, serta apa yang dicapai oleh orang-orang yang sezaman dengan kita. Manfaat yang terakhir yaitu mempermudah kita untuk berintegrasi dan beradaptasi secara sosial. Bahasa di samping sebagai salah satu unsur kebudayaan, memungkinkan pula manusia memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka, mempelajari dan mengambil bagian dalam pengalaman-pengalaman itu, serta belajar berkenalan dengan orang-orang lain. Anggota-anggota masyarakat hanya dapat dipersatukan secara efisiensi melalui bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi lebih jauh memungkinkan tiap orang untuk merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial yang dimasukinya, serta dapat melakukan semua kegiatan kemasyarakatan dengan menghindari sejauh mungkin bentrokan-bentrokan untuk memperoleh efisiensi yang setinggi-tingginya. Setelah saya menjelaskan mengenai penggunaan bahasa yang baik dan benar, di sini saya akan memberi contoh penggunaan bahasa. Contoh yang pertama yaitu contoh berbahasa yang baik tetapi tidak benar. Dalam percakapan ini terjadi di kantin. Percakapannya yaitu, orang A, "Bu, kopi satu, gulanya dikit aja." Dan ibu menjawab, "Pakai susu." Dan orang tersebut menjawab, "Enggak usah." Di sini merupakan contoh berbahasa yang baik tetapi tidak benar. Contoh yang kedua yaitu contoh berbahasa yang benar tetapi tidak baik. Percakapan ini terjadi di pasar.
Dalam percakapan tersebut, orang A bertanya kepada ibunya, "Ibu, berapakah harga 1 kilo daging sapi?" Dan ibunya menjawab, 100.000. Dan ibunya yang bertanya jadi menjawab, "Bolehkah saya menawar 85.000?" Ini merupakan contoh berbahasa yang benar tetapi tidak baik. Contoh yang terakhir yaitu contoh berbahasa yang baik dan benar. Percakapan ini terjadi di dalam rapat. Orang A bilang kepada orang B, "Kamu belum dapat memberi keputusan karena kamu harus melaporkan terlebih dahulu masalah itu kepada pimpinan." Dan orang B menjawab, "Kalau demikian, kami akan menunggu keputusan dari tim Bapak." Demikian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dalam penjelasan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dalam penjelasan saya kali ini bisa bermanfaat pada kalian. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.